2023, tempat kita menggali kisah inspiratif dan juga sukses dari kalangan mahasiswa. Bersama saya Dini Syafitri, yang pada episode kali ini kita akan menyoroti mahasiswa berprestasi UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar 2023 yang terpilih sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Oke, langsung saja kita panggil bintang tamu kita kepada Kakak Andika Guru Saputra. Halo Kak Andika, selamat datang di podcast UKM BKM 2023. Halo Kak Dini. Oke, gimana Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat banget nih Kak. Oke, nah teman-teman, di sini sudah ada bintang tamu kita yaitu Kak Andika Guru Saputra, mahasiswa UIN Muhammad Yunus Batu Sangkar. Jadi podcast kita pada tema kali ini yaitu jadilah mahasiswa yang cerdas, bukan pintar. Langsung saja Kak Andika perkenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Andika Guru Saputra, selaku mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarik dan Ilmu Keguruan, dan sekarang menginjak semester 5. Oke, nah jadi Kak Andika juga prestasinya di kampus ini tidak hanya menjadi Duta Inspirasi Indonesia, tetapi beliau sebagai Sekretaris Umum di Himpunan Mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, benar Kak? Bener banget Kak. Oke, nah selanjutnya ya teman-teman, Kak Andika juga sudah menerbitkan 6 artikel, benar Kak? Bener banget Kak. Nah, itu dia. Untuk lebih dekatnya lagi, kita nanti akan mengulik-ngulik nih tentang Kak Andika. Untuk yang pertama, kita mau bertanya nih Kak, apa sih latar belakang Kakak atau motivasi Kakak untuk mencapai itu semua? Yang gimana dulu nih Kak ini capai nih Kak? Capaian latar belakang Kakak, motivasi Kakak untuk bisa sampai ke sini gitu. Menjadi Duta Inspirasi. Iya, Duta Inspirasi, menerbitkan artikel tadi, terus juga bisa menjadi Sekretaris Umum HMTS sendiri. Juga cerita dari awal atau spiral aja nih Kak ini? Dikembalikan ke Kakak gimana omnya? Kalau dari Dika pribadi Dika cerita dari awal ya, terus bahas sedikit ini kecil-kecil gitu. Terus Dika dulu tuh bisa disebut dari keluarga yang ekonomi itu menengah ke bawah gitu kan ini. Jadi rasanya dulu tuh mau lanjut sekolah tuh susah banget. Jadi kayak memang orang tua Dika, ayah Dika itu seorang nelayan. Jadi memang dari dulu kayak memang pikir gimana caranya bisa makan sehari itu kayak udah syukur banget. Jadi kayak memang Dika sama Dika itu kayak memang sering keliling kampung untuk bantu jual kembali lagi apa penghasilan dari ayah Dika gitu. Nah, ayah Dika itu seorang nelayan udang dan itu yang kami biasa lakukan tiap hari untuk menambah uang jajan kami sebagai anaknya gitu. Nah, tapi Dika sama Dika itu punya kayak tujuan pengen banget sekolah gitu, pengen banget bisa capai sekolah tinggi-tinggi gitu. Terus gimana ya caranya gitu. Nah, Dika sama mama Dika kan Dika curhat gitu. Gimana sih mama biar bisa lanjut sekolah bisa tinggi-tinggi gitu. Tapi sama mama tuh kayak nggak apa-apa, dulu cobain dulu selesai sampai SD-nya dulu, nanti lanjut lagi. Jujur itu kayak gimana ya teman-teman tuh kayak bener-bener sedih banget pada saat itu tuh kayak mau masuk sekolah aja rasanya susah banget sampai orang tua tuh gak bisa menjamin untuk hal itu gitu loh. Dan situ tuh kayak gimana ya caranya gitu. Dika sama mama Dika tuh juga berpikir sampai kami tuh punya ide pertama tuh mau bikin kerupuk udang gitu kan. Jadi kerupuk udang tuh kami coba kayak belajar, rupanya gagal. Terus kayak mutusin untuk gak lanjut lagi untuk mengolah itu gitu. Dan kemudian kami lanjut lagi kayak ada namanya makanan khas dari daerah Indragiri Hilir, ini dari Riau. Kan kayak dari Riau ya Kak Dini. Itu namanya amplang teman-teman. Jadi itu bahan dasarnya itu udang dan tepung tapioka. Nah, jadi kayak belajar tuh berapa kali gagal dan kali ini berapa kali kayak bisa dibilang bantut kalau dalam bahasa kami yang kayak nggak jadi gitu produknya teman-teman keras dan segala macam. Tapi Dika sama mama Dika tuh kayak benar-benar berusaha banget habis-habisan gimana caranya berhasil. Dan NDN itu sampai di kelas 5 SD berjuang untuk itu baru dapat resepnya gitu kan ini. Nah, dapat resepnya tuh lanjut. Alhamdulillah dari uang pertama tuh Dika coba jual di toko-toko warung kecil-kecilan gitu. Bisa lanjut ke sekolah, walaupun sekolah itu masih swasta dan swastanya itu ya masih terpencil karena Dika juga dari daerah terpencil di Riau. Dan
itulah jadi uang tambahan untuk bisa sekolah pada saat itu gitu. Lanjut dulu hal-hal kecil dan kemudian ada nih seminar kecil-kecilan itu yang bisa mengeluarkan izin PIRT. Nah buat teman-teman udah tahu PIRT itu adalah salah satu izin untuk mengedarkan makanan di toko-toko. Nah jadi orang tua Dika Play, mama Dika Play itu dan sampailah terbit nih kak. Nah kayak keluarkan produknya gitu. Kami jadikan produk, kami letaklah di warung-warung yang memang sifatnya belum di toko-toko besar, masih di warung-warung juga, tapi tidak warung-warung kecil lagi dong. Jadi kayak udah mulai level tengah lah. Nah di situ udah mulai meningkat lagi, udah baik lagi dan sampai izin kedua kami keluar yaitu LPPOM MUI. Nah LPPOM MUI itu adalah izin untuk menyebarkan atau memasarkan makanan kita di level bisa disebut halal, biasa nomor halal gitu, izin halalnya. Nah udah ada halalnya, udah ada PIRT-nya kali ini kami lanjut lagi sampai ke toko-toko yang swalayan seperti itu. Dan di situ benar-benar rezeki kami itu mulai naik-naik bertahap secara berlahan. Nah sampai Dika udah bisa yang dari tadinya itu sekolah di MTS, Dika dari MTS, Dika TSS swasta di perkampungan mungkin kayak gitu yang memang susah sekali. Bisa Dika sekolah di negeri, di kota dan bisa punya motor. Pada saat itu motor pertama Dika itu senang banget walaupun itu cuman bisa motor biasa aja, tapi itu motor pertama Dika setelah motor orang tua Dika itu kayak senang banget. Itu Dika benar-benar di SMA itu Dika habis-habisan belajar, Dika memahami semuanya, Dika coba semuanya walaupun kita tahu ya teman-teman semua kalau bisa sekolah di sekolah SMA apalagi itu SMA yang memang terfavorit itu banyak banget saingannya gitu. Kali ini Dika habis-habisan di sana, Dika tumpahin semuanya, Dika pengen jadi yang terbaik gitu. Dika ikut organisasi, Dika ikut nulis sama teman-teman, nulis sama guru, juga Dika kayak aktif juga kayak belajar bareng sama teman-teman, bangun sosialisasi sosial yang baik, relasi yang baik. Di situ Dika implementasikan hampir bisa di SMA itu. Nah teman-teman pada saat itu memang ada saat drop dimana memang pada saat itu tuh gak akan usaha tuh selalu naik gitu. Ada saat itu pada saat orang tua Dika tidak bisa memproduksi udang lagi gitu. Iya itu pasti tuh. Karena kan tak mungkin naik terus ya kali ini ya. Nah jadi pada saat itu teman-teman Dika tuh down banget, Dika gak tahu lagi harus kayak mana. Tuh alhamdulillahnya ada dari keluarga kami yang support nih. Nah jadi supplier udang pertama kami. Jadi dia memasukkan udang ke kami biar kami yang membeli udang ke saudara keluarga Dika tersebut. Nah di situ udah menjadi supplier pertama, kami punya asupan udang lagi, kami lagi pengolahan dan sampai di mana Dika tuh meningkatkan penjualan Dika sampai di SMA. Dika tetap jualan juga di SMA di sekolah. Terus Dika juga sebar di kantor-kantor dinas apa level itu. Dan alhamdulillahnya lagi itu Dika sampai kami dapat izin PPOM. Izin PPOM itu sekaligus sama izin PT Persero pertama dari usaha kami. Nah pada saat itu juga lah kami sudah bisa mengolah PT dan alhamdulillah dari usaha itu Dika bisa sampai sekarang di perkuliahan. Nah tapi intinya banyak teman-teman. Intinya kenapa Dika bisa mendapatkan duta inspirasi ini seperti Dika tadi sampaikan tadi, gimana bisa sampai seambis itu Dika di perkuliahan, kenapa Dika sampai pengen banget ngajar ini itu semuanya di perkuliahan, karena ini semua terbentuk di waktu Dika di SMA. Tapi bukan berarti teman-teman gak bisa membentuk itu di perkuliahan ya, jadi teman-teman tetap bisa kok membangun itu gitu. Nah karena Dika udah basically memang aktif di SMA, Dika jadi pengen juga diimplementasikan lagi karena Dika merasa SMA kemarin tuh udah kayak bersyukur banget gitu loh. Apalagi Allah kasih Dika kesempatan bisa sampai di perkuliahan itu makin bersyukur banget dan Dika implementasikan semuanya gitu. Dika ikut organisasi, Dika ikut semua kepanitiaan. Kalau di kajian bahasa Inggris itu kepanitiaan dulu teman-teman, baru naik ke organisasi. Dika ikut semua kepanitiaan, terus Dika ikut organisasi. Tujuan Dika itu pertama tuh biar bisa melatih sosialisasi Dika, relasi Dika, cara Dika bersosial, speaking dan lain-lain di situ. Nah kemudian Dika ketemu sama salah satu dosen yang memang baik banget pada saat itu tuh namanya Bu Wilda. Beliau yang ngajarkan Dika pertama kali memakai mendeley. Mungkin disapa dulu Bu Wildanya. Halo Bu Wilda, kalau ibu nonton podcast ini, Dika kayak mengucapkan terima kasih Kak. Kalau Bu Wilda itu sudah berimpact besar untuk Dika gitu. Masya Allah. Sudah sampai di titik itu kayak Bu Wilda itu juga sebagai salah satu bintangnya gitu di pencapaian Dika gitu.
beliau yang bikin Dika cinta menulis, Dika jadi suka research setelah itu. Dika kemarin menulis biasa saja di SMA itu cuma kayak ada buat buku bareng guru ya ikut aja gitu doang. Terus juga ya nggak ada sampai cintain namanya artikel, nulis karya ilmiah segala macam. Nah setelah sama Bu Wilda ini Dika kenal lagi sama salah satu dosen namanya Pak Adam. Ini Pak Adam juga kalau bisa nonton, terima kasih banget Pak Adam. Pak Adam itu memberikan Dika kesempatan untuk menerbitkan artikel pertama Dika, yaitu judulnya Urgensi Penerapan Pancasila pada Pendidikan Karakter. Itu artikel pertama Dika bakal ingat terus itu. Nah itu artikel pertama Dika, dan peran-perannya tadi itu pastinya teman-teman nggak ketemu itu kalau misalnya Dika nggak harus membangun relasi, sosialisasi, jadi penting banget. Nah di perkuliahan ini benar tadi Dika sampaikan sebelumnya, Dika bangun semuanya, Dika kayak kejar semuanya untuk yang mau memuaskan hasil Dika pengen jadi kuliah tadi, jadi orang yang bisa membayar usaha orang tua Dika tadi itu ini sampai ada kemarin itu kesempatan Dika lagi bingung banget, ini kayak ada masa libur kemarin Dika ngapain ya gitu, Dika kosong banget gitu, sampai ada pembukaan dari Duta Inspirasi Indonesia itu dinaungi langsung dari Kemenpora, Kementerian Olahraga dan Pemuda Indonesia. Nah jadi mereka lagi membuka ini Duta Inspirasi dan Dika join gitu. Dan benar kemarin itu cuma modal Dika itu niat saja dan benar-benar memenuhi apa-apa aja diminta gitu. Kayak apa-apa persyaratan Dika kejar semuanya, dan itu kalau nggak salah itu hampir 2 daftar loh kali ini. Oh iya. Karena mendadak banget, memang nggak ada Dika persiapin yang benar-benar wow. Tapi Dika benar-benar habisnya itu kan seleksi dari Duta Inspirasi Indonesia dari Kemenpora itu ada 3 sesi, dan sesi LGD dan interview itu Dika benar-benar posisi untuk kali ini. Dan alhamdulillahnya kemarin itu tanggal 1 September Dika diloloskan menjadi Duta Inspirasi Indonesia dan 10 delegasi provinsi Sumatera Barat. Itu kali ini sampai puncak. Begitu, sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman, dan seperti Kak Dika bilang tadi, relasi Kak Dika juga penting di dalam ceritanya tadi gitu, dan itu juga membangun motivasi dari dosen, dari teman-teman yang lain gitu. Nah kemudian nih Kak Dika, tema kita kan jadilah mahasiswa yang cerdas, bukan yang pintar. Menurut Kak Dika nih, gimana sih mahasiswa yang cerdas itu? Oke teman-teman, kalau misalnya kita membahas cerdas dan pintar dari pandangan Dika ya kan ini ya, itu cerdas dan pintar itu beda banget kalau dari pandangan Dika. Pintar itu cuma satu aspek itu saja yang dikuasai, yang dia pahami, dan itu biasanya cuma intelektual saja. Cuman kepandaian dalam berpikir, misalnya dia pandai matematika, pandai ngitung aja gitu, bisa bahasa Inggris, itu lain. Dan bisa juga mungkin dalam aspek kayak dia tuh paham seperti etikanya, terus time management atau emotional control dan lain-lain. Nah tapi kalau cerdas itu dalam segala aspek Kak ini, cerdas dalam menguasai emosinya, cerdas dalam time managementnya, cerdas dalam sosial, etika, dan cerdas juga dalam belajar. Nah cerdas dalam belajar ini baru pintar. Jadi cerdas itu menginclude juga yang pintar tadi Kak ini. Kalau pandangan Dika kayak gitu, jadi cerdas itu ada pintar di dalamnya, tapi tidak hanya pintar, tapi juga ada self control, ada etikanya, bisa pandai berbicara dengan baik, terus juga dia time management bagus, dan segala aspeknya bagus gitu, itu cerdas. Nah gitu kalau menurut Dika. Oke, nah jadi itu tadi cerdas menurut dari Kak Dika ya. Nah jadi kalau gitu Kak Dika, gimana sih tipsnya gitu? Apa tipsnya untuk kita bisa menjadi mahasiswa yang cerdas yang dibilang Kak Dika tadi? Oke, terima kasih Kak Dini. Pertanyaannya luar biasa banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa didengarin ya kalau dari Dika pribadi. Kali ini pandangan Dika ya Kak Dini. Iya. Jadi mungkin teman-teman juga punya tips and trik pribadi untuk menjadi sosok yang cerdas seperti Dika sampaikan sebelumnya. Tapi kalau dari pandangan Dika pribadi, kita harus punya yang namanya motivasi terlebih dahulu. Dari aspek yang mau menjadi sosok yang tadi cerdas yang disebutkan tadi itu kita punya 2 aspek. Motivasi ke diri sendiri yang pertama, dan kedua itu sosial pribadi. Kita harus pandai banget memilih sosial. Kita harus pandai banget kayak choose the people around us. Seperti apa karakter yang mau kita temenin, seperti apa kualitas manusia yang harus masuk ke dalam diri kita. Kita harus menyadari itu loh. Nah pertama itu motivasi. Kayak Dika pribadi, Dika menjadi sosok menginspirasi, tapi apakah dia terinspirasi? Sebenarnya enggak kan.
Sebenarnya kita bisa menginspirasi tanpa harus menjadi inspirasi, tapi jika ada yang namanya space atau tempat untuk bisa mengimplementasikan itu tak apa-apa. Nah itu motivasi Dika untuk jadi kita inspirasi. Nah gimana sih jadi sosok yang cerdas dan juga sampaikan? Pertama harus punya motivasi. Kita menjadi orang cerdas berarti kita harus punya motivasi. Apa sih yang bisa membuat kita untuk jadi orang cerdas tersebut? Tujuan pertama pada pribadi, Dika ingin banget jadi cerdas karena ingin membangkitkan, mengangkat nama orang tua Dika, mengangkat derajat keluarga kami yang mungkin dulu tuh sering dipandang sebelah mata karena kayak gak mungkin seorang anak nelayan bisa kuliah, gitu. Gak mungkin anak nelayan tuh bisa kayak gini A, B, C dan segala macam. Dan Dika ingin patahkan stigma itu pertama gitu. Nah, Dika punya motivasi sudah standar. Berarti motivasi poin pertama udah terpenuhi. Nah, yang kedua, Dika akan nyari sosial Dika. Dika akan memilah siapa-siapa aja sih yang bisa bakal masuk ke dalam hidup Dika gitu. Siapa-siapa aja karakter yang boleh masuk ke dalam hidup Dika. Dan mungkin kita bisa sebut karakteristik. Gak bisa masukkan random people ke dalam hidup. Jadi penting banget teman-teman untuk mencari. Kita memang kalau berteman gak perlu pilih-pilih. Tapi kalau misal mau menjadikan contoh sahabat perlu banget dipilih. Karena kalau misal kita berteman itu nggak pilih-pilih bebas kan, kita memang harus tetap harus sosial, kita memang harus saling menyapa, tidak boleh ya kayak judes gitu ya kak Dini ya. Jadi memang harus ramah. Tapi kalau misalnya jadi sahabat atau menjadi bagian dari hidup kita yang bakal menjadi support system, mungkin kita nggak boleh just toxic. Jadi kayak misalnya kak Dini nih, aku pengen banget kak Dini kan kali ini misalnya pengen banget jadi seorang monolog yang keren, salah ini. Tapi Kak Dini punya teman yang bilang, nggak usah lah ikut monolog itu kayak alay banget, gini katanya kan. Jadi kayak otomatis itu bakal menghambat banget kan Kak Dini. Jadi kayak udah alay ya, nggak usah deh jadi nggak berkembang gitu jadi teman-teman kita. Jadi perlu banget namanya pilih teman atau sahabat itu yang benar-benar bisa jadi support system kita. Yang benar-benar kayak, nggak apa-apa, gas aja, kenapa harus takut gitu loh. Misal kayak Dika kemarin, Dika pengen jadi kita inspirasi. Kalau jadi duta tuh alay nggak ya gitu? Kenapa harus jadi kita inspirasi? Kan bisa menginspirasi tanpa jadi duta gitu kan? Kan bisa aja kayak gini A, B segala macam. Terus kata kalau Dika, kenapa harus mikir kayak gitu? Kenapa nggak coba aja dulu? Kenapa harus mikir yang kayak A, B, harus mikir kata A, kata B? Sedangkan kita belum coba gitu loh. Kenapa nggak coba aja dulu gitu kan? Bener banget gitu loh, langsung kesadar dan jadi memang Habib 2 itu baru join gara-gara mikir lama aja gitu loh teman-teman. Kalau misalnya nggak coba kemarin mungkin nggak bisa merasakan sama menjadi perwakilan Sumatera Barat untuk mewakili Sumatera Barat di Kemenpora, membawa duta inspirasi perwakilan Sumatera Barat sampai ke Kemenpora dan itu kayak iya gitu loh, penting banget sosial itu gitu. Mungkin kayak ada teman-teman tuh sometimes juga mendukung gitu, tapi rupanya di belakang dia enggak mendukung gitu. Gimana ya enggak apa-apa join aja, tapi di belakang bilang enggak jelas si Andi katanya ikut-ikutan duta pula, padahal enggak bisa ngomong dong, enggak bisa public speaking dong. Mana kalau harus jadi duta harus A, harus B, harus C. Nah, itu juga toxic banget itu kalau bisa teman-teman gitu. Kalau nggak bisa di cut off, paling disaring kembali lagi circle-nya teman-teman. Jadi enggak apa-apa kalau membuat circle yang sebenarnya, as long memang bikin diri kita tuh bisa berkembang menjadi sosok yang positif dan lain gitu. Kalau menjadi seperti itu. Nah, tadi kan Kak Dika ada menyinggung tentang kayak ngapain sih ikut ini, berarti kan itu dari omongan orang-orang kan Kak. Dan juga Kakak ini kan sebagai mahasiswa yang ikut dalam organisasi himpunan sendiri yang dimana sebagai sekretaris umumnya kan. Ada nggak sih kakak mendengar dari teman-teman juga yang lain bilang ngapain sih kita itu kuliah tuh udah fokus kuliah aja, ngapain ikut-ikut organisasi gitu? Ada nggak sih Kak? Wih banyak banget tuh Kak Dini. Banyak. Iya. Terus dalam kakak menghadapi kayak gitu, dalam situasi kayak gitu, apa sih yang kakak tanggapin ketika mereka ngomong kayak gitu? Sebenarnya kalau jadi pertanyaan seperti ini ada dua macam orangnya Kak. Ada orang tuh yang memang bertanya secara langsung, ada juga yang ngomong dari belakang. Iya. Nah, kalau pertanyaan secara langsung kemarin juga kayak gini, itu sebenarnya kembali ke tujuan pertama kita. Kan tadi Dika sampaikan kan tujuan Dika ingin banget ngangkatin keluarga Dika gitu. Kayak mana caranya orang tua Dika tuh bisa bagus namanya, gimana caranya ayah Dika tuh seorang nelayan tuh bisa bangga banget punya anak yang bisa kuliah, bisa berhasilkan apa-apa, menghasilkan apa-apa gitu. Nah, jadi memang kembali tujuan masing-masing. Dika kuliah, Dika sambil
nulis, Dika sambil juga organisasi, sambil juga sebagai kita inspirasi. Ya kenapa tidak kalau dicoba semuanya gitu? As long selagi semuanya itu bisa di handle manajemen waktunya. Nah, malah jadi pertanyaan gitu loh teman-teman. Teman-teman bayar kuliah tuh mahal banget, tapi cuma tahu dapat ilmunya saja gitu. Saya nggak dapat skill-skill. Internalnya doang yang Iya, didapatnya. benar banget. Jadi kayak menurut Dika pribadi, Dika tuh memang suka memborong semuanya, dengan karakter Dika seperti itu. Dan jika kalau misalnya bisa jadi misalnya kalau misalnya orang badan kayak gini, Dika tuh pengen banget dicap sebagai keren banget ya Bang Dika sebagai duta, terus bisa sebagai sekretaris umum, bisa menulis juga dan aktif di perkuliahan. Nah, Dika pengen dikenal seperti itu aja Dika. Nah jadi Dika gimana caranya bisa memanage semua itu jadi satu di diri Dika. Nah mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ngomong seperti itu, mungkin perspektifnya tidak sama seperti kita. Dan kalau misal orang yang berperspektif beda tuh mungkin kita ngomong seperti apapun mereka tetap kekeh sama itu. Jadi kalau misal ada ya dua jenis manusia tadi, kayak pertama dia mau di depan kita, ya udah kenapa gitu, itu pilihan saja. Kalau kamu mau tips and triknya, mau kayak cara manajemen waktu, dipersilakan. Jika siap banget share gitu. Tapi kalau dari yang di belakang nih teman-teman, biasa banyak banget kan ya teman-teman yang dari belakang ngomongnya kayak gunjing gitu kayak kenapa sih ikut ini A B C diikutin semuanya, nanti kuliahan kayak gini segala macam. Itu kayak ya pengecut banget kalau menurut Dika pribadi, dan itu kayak gak akan bikin kita tuh grow, gak bisa menumbuhkan diri kita gak akan tumbuh. Nah misal teman-teman kayak yang A tadi, kenapa ikut A sih, kenapa ikut A B C sekaligus semuanya, nanti perkuliahan terabaikan segala macam. Nah orang kayak gini yang perlu kita selamatkan, orang kita harus kayak naungi, kita rangkul, kita kasih tahu kalau teman-teman ikut gini nggak ada ruginya loh gitu. Kalau misal teman-teman nggak mau itu nggak apa-apa gitu, tapi ya kayak namanya kita perkuliahan tuh itu kan kesempatan gitu loh. Karena kalau SD, SMP, SMA itu oke, misalnya digratiskan sama pemerintah, tapi di perkuliahan tuh even itu digratiskan pasti ada standarisasi ya yang memang harus dipenuhi lagi. Nah dan itu sayang banget kalau misalnya cuma kuliah saja, cuma kayak ngejar nilai, cuma ngejar ilmunya saja, cuma ilmu di pembelajaran itu saja, kerja itu kayak rugi banget kalau menurut Dika pribadi. Nah itu kembali lagi perspektifnya. Nanti kalau misalnya ada manusia yang ngomong secara langsung itu enak kita jelasin kan, tapi yang susahnya itu kayak dari belakang ya kali dia ngomong bunyi-bunyi, wah kenapa kayak gini itu ada segala macam gitu. Itu memang nggak bisa diperbaiki lagi karena ya bisa dibilang mereka nggak ini kan, kita langsung mereka menjudge kita. Berarti statement orang yang bilang kayak ngapain sih organisasi itu membuat kita bodoh dalam pembelajaran itu salah ya Kak? Ya salah banget, karena ilmu yang kita dapatkan organisasi juga banyak kok. Iya benar banget, sosialisasinya lagi ya. Relasi Oke, nah selanjutnya nih Kak, apa sih Kak yang mau Kakak sampaikan kepada mahasiswa yang ada di UIN Muhammad Yunus Untuk Sangkar ataupun di luar sana untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, tidak hanya yang pintar? Apa sih Kak yang mau disampaikan? Oke, tadi kan kita udah highlight ya teman-teman, untuk menjadi sosok yang cerdas itu tidak hanya belajar satu mata kuliah saja, maksudnya kayak satu jurusan saja kita kuasai gitu. Kalau gitu doang kita pintar namanya. Maka kita bisa berhasil nih, misalnya belajar semua mata kuliah kita kuasai, tapi dapat IPK 4. IPK 4 cuma dan ilmunya kalian dapatkan. Apakah dapat skill yang lainnya? Apakah bakal dapat kayak skill komunikasi, public speaking, apakah dapat langsung di perkuliahan? Tentu tidak dong. Nah jadi kita harus menjadi sosok yang cerdas. Caranya gimana sih? Ya seperti saya sampaikan tadi teman-teman harus memanfaatkan kesempatan menjadi mahasiswa itu sebaik mungkin. Apapun potensi teman-teman itu dikembangkan. Misal teman-teman suka entrepreneur, dikembangkan. Teman-teman suka banget public speaking, dikembangkan. Pasti di kampus itu akan menyediakan itu loh teman-teman. Banyak sekali kampus kita ini sebenarnya menyediakan kayak nerima banget nih skill-skill mahasiswa. Misalnya Dika suka nulis, ada banget dosen yang bakal merangkul kita untuk menulis itu gitu. Dan itu akan menjadi sumber baru, ilmu baru kita, dan itu harus bisa dimanfaatkan. Dan jangan lupa untuk selalu membangun relasi. Oke, berarti selalu membangun relasi. Benar banget, dan pasti belajar dong. Iya. Terus untuk itu manajemen waktunya tuh susah nggak sih Kak? Kan Kakak organisasi iya, terus bangun usaha juga masih kan sekarang? Masih satu sekarang. Iya, nah terus duta inspirasi juga iya, bahkan katanya OTW 3 artikel itu gimana sih Kak memanajemen waktunya gitu? Sementara saya sendiri juga yang kuliah, terus organisasi juga iya kan?
tapi saya kayak aduh kewalahan gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Mungkin gara-gara niat Dika yang besar tadi, Dika sampai lupa kalau Dika sebenarnya bisa capek. Iya sih, semua manusia pasti bisa capek ya. Ya, tapi kadang sampai lupa kalau oh iya gue lagi capek, Dika lagi capek gitu. Dika sebenarnya selalu sampai sekarang tuh nerapin hidup Dika itu 20/4 gitu. Atau bisa disebut pahamnya gini, 20 jam hidup, 4 jam tidur. Oh, Jadi 20/4 itu sistem yang selalu Dika implementasikan di Dika. 20 jam itu Dika kuliah dari pagi sampai sore, organisasi juga dari pagi sampai sore. Kalau malam kan cuma rapat ya kan, ngumpul sama teman organisasi, oke fine. Dan duta inspirasi juga, tapi duta inspirasi ini dia kan memang online, jadi Dika bisa manage-nya tuh lebih gampang. Jadi karena juga lebih dominan malam, tapi tugas-tugasnya banyak siang gitu. Jadi hari dari pagi sampai sore itu Dika kayak caranya space itu nggak Dika manfaatkan untuk duduk nongkrong aja gitu. Dika pakai misalnya ada kuliah misalnya dari pagi sampai zuhur, free zuhur Dika take video, Dika branding duta, sambil mungkin Dika sambil branding sambil cari masalah itu kayak jadi bikin artikel gitu kan. Oh gitu, kirain cari masalah dalam hidup. Enggak dong. Kayak misalnya Dika suka juga kamu mantau teman-teman Dika gitu. Nah, Dika catat nanti tuh Dika pasti buka di note Dika itu masalah teman-teman Dika, misalnya teman Dika anxiety dalam bicara, nanti Dika catat, nanti Dika bikin penelitian kayak gitu. Jadi satu hari itu dari jam 1, misalnya dari jam 6 sampai jam 11 itu kan Dika tidurnya tuh dari jam 12 sampai jam 11 itu sampai jam 4. Gitu. Jadi nanti jam 4 Dika belajar, habis itu mungkin nunggu sholat subuh, nanti sholat subuh habis itu baru tidur lagi. Tapi bentar doang sampai Dika mau persiapan kuliah. Nah jadi dari perkuliahan itu dimulai dari pagi misalnya dari 15 kuliah, itu pasti ada waktu space-nya itu juga gunain gitu, kerjaan artikel atau misalnya branding duta atau mencari isu-isu untuk jadi artikel. Nah sambil juga nanti Dika sambil malam itu kan kadang kalau nge-zoom nggak bakal fokus nge-zoom aja, karena kalau misalnya nge-zoom ada pasti space-nya dan itu Dika gunakan untuk mengerjakan tugas Dika. Karena kalau misalnya nge-zoom juga Dika mengerjakan tugas perkuliahan gitu. Dan kerjaan perkuliahan nggak harus malam, dia kerjanya kan setiap saat. Oh gitu, Masya Allah, sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Dari kehidupannya gimana, terus relasinya juga gimana, dan juga memanajemen waktunya itu juga kita dapat dari Bang Andika Guru Saputra sebagai Duta Inspirasi Indonesia perwakilan dari Sumatera Barat. Mungkin hanya itu saja teman-teman dari podcast kita pada episode kali ini. Kita sudah banyak nih menggali inspiratif dari Bang Andika Guru Saputra yang berprestasi di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar pada tahun 2023. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Jangan lupa like dan subscribe, juga komen di YouTube kami. Selamat jumpa. Sekian dari saya, Dini Syafitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andika. Iya, kali ini sama-sama.